Bayangkan waktu melambat hanya untuk Anda. Bayangkan ruang dapat diregangkan dan ditekuk seperti karet. Inilah yang dilakukan Albert Einstein. Dia membongkar asumsi kita tentang alam semesta. Tapi bagaimana ini mungkin? Kita akan membedah relativitas khusus dan umum, dua ide yang mengubah fisika selamanya. Kami akan menyiapkan konsep ini tanpa perlu gelar PhD. Ini deep dive kita ke dalam pikiran seorang jenius. Selamat datang di sesi deep dive Kak Sol. Relativitas lahir dari dua pertanyaan. Apa yang terjadi jika Anda bergerak mendekati kecepatan cahaya? Dan apa sebenarnya gravitasi itu? Pada tahun 1905, Einstein menerbitkan 4 makalah yang mengubah fisika. Salah satunya adalah relativitas khusus, dibangun di atas dua postulat sederhana. Konsep dasar dan teori relativitas yang disusun oleh Albert Einstein menjadi dua jenis, yaitu teori relativitas khusus dan umum. Kedua teori diciptakan untuk menjelaskan bahwa gelombang elektromagnetik tidak sesuai dengan prinsip gerakan Newton. Gelombang elektromagnetik dibuktikan bergerak pada kecepatan yang konstan tanpa dipengaruhi gerakan sang pengamat. Inti pemikiran dari kedua teori ini adalah bahwa dua pengamat yang bergerak relatif terhadap kecepatan cahaya masing-masing akan mendapatkan waktu dan interval ruang yang berbeda untuk kejadian yang sama. Tetapi isi hukum fisika akan terlihat sama oleh keduanya. Postulat pertama, hukum fisika sama di semua kerangka acuan inersia. Postulat kedua, kecepatan cahaya selalu sama, tidak peduli seberapa cepat Anda bergerak. Relativitas khusus adalah teori mengenai struktur ruang dan waktu. Teori relativitas khusus disandarkan pada postulat bahwa kecepatan cahaya akan sama terhadap semua pengamatan yang berada dalam kerangka acuan inersia. Karena kecepatan cahaya konstan, sesuatu yang lain harus berubah, yaitu waktu. Jika Anda bergerak mendekati cahaya, waktu Anda akan melambat relatif terhadap pengamat yang diam. Ini namanya dilasi waktu. Ruang juga memendek yang disebut kontraksi panjang. Einstein percaya bahwa ruang dan waktu tidaklah ajek, melainkan merupakan fenomena yang fleksibel, relatif dan dinamis, seperti proses alam semesta lainnya. Terdapat lengkungan ruang dan waktu, dan itu adalah cara yang sama sekali baru dalam memandang gravitasi. Sederhananya, melalui teori ini menjelaskan bahwa hukum fisika akan selalu sama dan konstan dimanapun. Namun, sesuatu yang terjadi pada ruang dan waktulah yang membuatnya berbeda. Dari relativitas khusus, muncul persamaan paling terkenal di dunia, E sama dengan mc². Ini bukan hanya formula, ini identitas. Energi dan massa adalah hal yang sama. Jika Anda mengambil sejumlah kecil massa dan mengalihkannya dengan kecepatan cahaya kuadrat, Anda akan mendapatkan energi yang sangat besar. Inilah dasar mengapa reaksi nuklir menghasilkan energi yang luar biasa. 10 tahun kemudian, Einstein memecahkan masalah gravitasi dengan relativitas umum. Gravitasi bukan gaya misterius seperti kata Newton, tetapi lengkungan pada kain ruang waktu yang disebabkan oleh benda bermassa. Benda masif seperti matahari atau lubang hitam melengkungkan ruang dan waktu sekitarnya. Ini berarti jalur terpendek, yaitu cahaya, juga harus melengkung. Fenomena ini terbukti saat gerhana matahari 1919. Teori relativitas mengajarkan kita bahwa semua pengamatan bersifat relatif, kecuali kecepatan cahaya. Ada penghitungan besar dan pembuktian teori relativisme Einstein di dalam akurasi sistem kerja GPS. GPS adalah sistem navigasi radio berbasis ruang yang membantu menentukan posisi 3 dimensi, yaitu lintang, bujur, dan ketinggian dengan akurasi tinggi.
serta memberikan perkiraan waktu yang tepat. Dan ya, tanpa efek relativistik, GPS Anda tidak akan berfungsi karena satelit bergerak cepat dan berada di gravitasi rendah. Jika Anda bisa bepergian keluar angkasa selama setahun dengan kecepatan mendekati cahaya, bagaimana efeknya dengan keluarga Anda di bumi? Tulis skenario perjalanan waktu favorit Anda di kolom komentar. Jangan lupa like video ini jika Anda merasa sedikit lebih cerdas.